Pernah nggak baru gajian beberapa hari, tapi dompet sudah terasa ringan? Padahal hidup terasa biasa saja, tidak foya-foya, tidak belanja aneh-aneh, dan tidak liburan mahal. Tapi entah kenapa, uang seperti menghilang pelan-pelan tanpa kita sadari. Hari ini, kita tidak akan bicara soal cara cepat kaya, tidak ada motivasi berlebihan, dan tidak ada teori rumit. Hari ini, kita hanya ingin melakukan satu hal sederhana, yaitu dialog jujur dengan dompet. Karena seringkali bukan gajinya yang kurang, tapi kita tidak benar-benar sadar kemana uang itu pergi. Bayangkan seseorang bernama Andi. Andi bekerja dengan gaji UMR, berangkat pagi dan pulang sore. Hidupnya sederhana, makan biasa, kadang kopi sachet, atau gorengan di pinggir jalan. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang berlebihan. Setiap kali gajian, Andi selalu punya harapan yang sama. Bulan ini harus bisa menabung walau sedikit. Namun, 1 minggu berlalu, saldo mulai menipis. 2 minggu berlalu, Andi mulai bertanya dalam hati, uang gue kemana ya? Padahal kalau ditanya, Andi merasa tidak membeli apa-apa yang mahal. Tidak ada barang besar, tidak ada liburan, tidak ada pengeluaran ekstrim. Disinilah banyak orang keliru. Karena uang jarang habis karena satu kesalahan besar, tetapi habis karena banyak kebocoran kecil yang tidak pernah disadari. 1.000, 2.000, 5.000 rupiah terdengar sangat kecil. Parkir motor, jajan di warung, kopi saset sebelum kerja, rokok sebatang karena capek, atau camilan sore hari. Hari ini 10.000, besok 15.000, lusa 20.000. Semua terasa wajar dan manusiawi. Tapi jika 20.000 itu terjadi hampir setiap hari, dalam sebulan sudah 600.000 rupiah yang keluar tanpa pernah benar-benar direncanakan. Masalahnya bukan pada jumlah uangnya, tapi pada kesadaran kita. Uang kecil jarang dicatat karena dianggap tidak penting, jarang dipikirkan karena terasa tidak menyakitkan, dan jarang disesali karena selalu bisa ditoleransi. Dompet sebenarnya bocor, tapi kita tidak pernah berhenti sejenak untuk melihat dari mana bocornya berasal. Selain uang kecil, ada kebocoran lain yang lebih berbahaya dan sering dianggap normal, yaitu cicilan. Cicilan motor, cicilan handphone, langganan internet, dan berbagai biaya bulanan lain terasa wajar karena hampir semua orang memilikinya. Masalahnya, cicilan bekerja diam-diam. Ia memotong gaji bahkan sebelum uang itu benar-benar kita pegang. Cicilan membuat kita merasa gaji masih cukup, padahal ruang gerak sudah sangat sempit. Uang yang tersisa bukan lagi milik kita sepenuhnya, melainkan sisa dari kewajiban. Dalam kondisi seperti ini, satu pengeluaran kecil saja bisa terasa berat karena tidak ada bantalan yang tersisa. Sekarang coba bayangkan simulasi sederhana. Gaji 3 juta rupiah, cicilan motor 900.000 rupiah, biaya komunikasi dan internet 400.000 rupiah, listrik dan air 300.000 rupiah, makan sederhana sekitar 1.200.000 rupiah. Dari hitungan ini saja, gaji hampir habis seluruhnya, bukan karena boros, tapi karena memang tidak ada ruang untuk bernafas. Di kondisi seperti ini, menabung bukan soal niat dan disiplin semata, menabung menjadi soal kemungkinan. Banyak orang menyalahkan diri sendiri karena gagal menabung, padahal struktur keuangannya memang tidak memberi kesempatan. Dompet bukan menolak menabung, dompet hanya kehabisan ruang. Masalah berikutnya yang jarang disadari adalah hidup tanpa jeda. Setiap hari selalu ada pengeluaran, dan hampir tidak ada hari tanpa uang keluar. Bukan selalu karena kebutuhan, tapi sering karena lelah, bosan, atau ingin sedikit menghibur diri. Setelah kerja seharian, jajan kecil terasa seperti hadiah yang pantas. Hal ini sangat manusiawi, kita bukan robot, kita capek, kita butuh hiburan. Tapi ketika setiap rasa lelah selalu ditebus dengan uang, dompet pelan-pelan kehilangan kekuatannya. Uang keluar bukan karena kita tidak disiplin, tapi karena kita tidak pernah memberi jeda pada diri sendiri dan pada dompet. Disinilah pentingnya dialog dengan dompet. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, bukan untuk merasa bersalah, tapi untuk jujur. Jujur pada pengeluaran kecil yang paling sering bocor, jujur pada cicilan yang sebenarnya bisa dikurangi atau ditunda, dan jujur pada kebiasaan yang selama ini dianggap sepele. Dialog dengan dompet tidak harus ekstrem, tidak perlu langsung berhenti jajan sama sekali, tidak perlu langsung memangkas semua pengeluaran. Cukup mulai dari satu hal kecil. Satu lubang kecil yang berhasil ditutup sudah cukup untuk membuat alur uang sedikit lebih tertata. Dompet tidak pernah meminta kita menjadi kaya. Dompet tidak menuntut hidup mewah.
dompet hanya ingin diperhatikan dan diajak bicara. Saat dompet diperhatikan, kita mulai sadar bahwa uang bukan sekedar angka, tapi cerminan dari kebiasaan dan pilihan sehari-hari. Perubahan jarang datang dari langkah besar yang dramatis. Perubahan datang dari kesadaran kecil yang dilakukan terus-menerus, dari mencatat pengeluaran kecil, dari mempertanyakan cicilan yang terasa normal, dari berani berhenti sejenak sebelum mengeluarkan uang. Jika hari ini kamu merasa gaji selalu habis, uang selalu kurang, dan menabung terasa mustahil, ingat satu hal penting. Kamu tidak sendirian, banyak orang berada di posisi yang sama. Ini bukan tanda kegagalan, tapi tanda bahwa sudah waktunya berhenti sejenak dan melihat alur uang dengan jujur. Hari ini, cukup satu hal saja yang perlu dilakukan. Sadar kemana uangmu pergi, bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi untuk memahami kondisi yang sebenarnya. Karena saat kamu mulai berdialog dengan dompet, hidup mungkin belum langsung terasa ringan, tapi setidaknya kamu tidak lagi berjalan tanpa arah. Sampai jumpa di dialog berikutnya.